Semenjak Dhini Aminarti dan Andrew White sama-sama berlakon dalam sinetron unggulan RCTI berjudul Si Cantik dan Si Buruk Rupa, Andrew dan Dhini selalu terlihat lengket. Sepertinya di mana ada Dhini, disitulah Andrew berada. Hal ini tidak berlebihan jika Anda melihat pemandangan ini. Dari bahasa tubuhnya saja Andrew kelihatan tak ingin jauh dari sisi Dhini. Begitupun Dhini. Keduanya memang mengakui bahwa berkat berakting dalam satu sinetron mereka semakin dekat hingga sebuah persahabatan langsung terjadi. Ini sewaktu berdebat di depan meja hijau. Dalam persidangan itu Benny sempat mengucapkan kata bengal ditujukan pada Eva Bun. Spontan aja, dia kan tadi curhat. Orang curhat kan nggak memelas harusnya, ini bengal gitu loh. Duduk deket-deket tarik gitu, ya Allah. Tapi itu sih alami aja ya, orang yang merasa terpojok dan merasa salah akan seperti itu. Kalau orang yang merasa tidak terpojok dan merasa menang, seperti saya lihat. Ya kita juga nggak nyari musuh ya, siapa sih yang mau nyari musuh. Cuman jangan memperlakukan seseorang atau sesuatu itu dengan seenaknya aja gitu. Aku pengennya sih kedepannya ya buat pelajaran, buat ya bisa buat Eva Bun itu sendiri, bisa buat orang-orang lain juga. Jadi jangan langsung main seenaknya, membuat sesuatu itu tanpa izin yang bersangkutan juga gitu loh. Kalau bisa, kan bisa diomongin baik-baik. Dengan ditolaknya cara-cara kekeluargaan, praktis jalur hukum selanjutnya akan bergulir. Melihat jalan penyelesaian yang masih panjang, apa harapan Ijong selanjutnya? Aku berharap Satu sinetron, Dhini Aminarti dan Andrew White terlibat cinta lokasi. Mungkin karena di sinetron Si Cantik dan Si Buruk Rupa mereka bermain sebagai sepasang kekasih, akhirnya berlanjut hingga benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Namun sebelum kita menyapa Dhini maupun Andrew, saya akan mengajak Anda untuk menyapa Betharia Sonata. Penyanyi bertampang melankolis ini tampaknya ingin berbagi cerita kepada Anda para pemirsa GoSpot mengenai kehidupan barunya dengan sang suami yang menikahinya secara siri. Baiklah pemirsa, inilah GoSpot. Luka trauma di hati Betharia Sonata rupanya belum sembuh benar. Buktinya, walau ia telah menikah siri, Beta lebih memilih untuk tetap tinggal terpisah dari sang suami yang identitasnya masih dirahasiakannya. Trauma masa lalunya dengan Willy Dosan sungguh menorehkan luka yang dalam, hingga Beta tidak ingin mengambil resiko tergores luka yang sama. Saya sama suami saya nggak serumah, enjoy aja, saya apa, nikmatin aja. Yang penting kan dia nerima, saya nerima. Aneh kan? Apa-apa. Dan saya juga, karena saya mungkin trauma hidup serumah, udah pernah. Jadi saya jalanin seperti ini dulu gitu loh. Sampai nanti waktu yang akan merubah saya, sehingga saya bisa bersatu. Suatu pertanyaan besar mengapa Beta menyimpan rapat-rapat identitas suami keduanya tersebut. Apakah karena sang suami adalah seorang pengusaha terkenal yang sempat dijuluki manajer 1 miliar, hingga Beta memilih diam dan memendamnya sendiri? Saya dengar itu. Aduh, Pak Tantri kasihan banget digosipin sama saya. Iya, saya nggak kenal Pak Tantri Abeng, tahu namanya aja. Jadi salah. Bukan itu. Suami saya bukan orang sini, bukan orang Indonesia. Pria asing yang kini mengisi relung hati Betharia rupanya adalah duda beranak 1. Bagaimana reaksi anak-anak kalian begitu tahu bahwa kalian telah menikah secara agama? Kalau dari dia, anaknya dia udah nerima saya, udah sangat baik saya hubungannya sama anaknya. Karena anaknya udah besar, anaknya udah umur 18 tahun. Saya belum bilang sama anak-anak saya bahwa saya itu udah menikah secara siri, saya nggak bilang. Karena anak-anak nggak ngerti saya ngomong gitu, belum bisa dimasukin. Jadi biarlah untuk saya dan keluarga aja dulu gitu. Semenjak Dhini Aminarti dan Andrew White sama-sama berlakon dalam sinetron unggulan RCTI berjudul Si Cantik dan Si Buruk Rupa, Andrew dan Dhini selalu terlihat lengket. Sepertinya di mana ada Dhini, disitulah Andrew berada. Hal ini tidak berlebihan jika Anda melihat pemandangan ini. Dari bahasa tubuhnya saja Andrew kelihatan tak ingin jauh dari sisi Dhini. Begitupun Dhini.
Keduanya memang mengakui bahwa berkat berakting dalam satu sinetron mereka semakin dekat hingga sebuah persahabatan langsung terjalin dengan indah. Ya gimana gak dekat, ketemu setiap hari lah gitu ya, mau nggak mau ya lama-lama jadi terhadap dekat lah gitu lah. Samping itu kita kan juga satu manajemen Dari gitu. dulu Dan lama. apa ya? Mungkin di antara yang lain-lain yang nggak jaim cuma Hmm. dia doang gitu loh. Jadi kalau misalnya mau diajak gila sekalipun, oke, siapa takut gitu. Layaknya sepasang sahabat, Andrew maupun Dini tak bisa menahan rasa untuk saling curhat. Pengalaman hidup apa saja sih yang sering kalian bagi bersama? Kalau Andrew lebih ke tentang keluarganya dia. Din, aku kangen nih sama Melisa. Gitu. Dia kok lebih ke keluarga. Aku jarang ketemu Iya. keluarga gitu. Ya iya, apalagi Andrew kan di Jakarta ini kan cuma sendiri gitu. Jadi dia lebih kangen nih sama kakakku, kangen nih sama mama. Kayaknya pengen deh mama di sini. Kalian berdua sering curhat gak sih masalah gebetan masing-masing yang sedang kalian incar? Cewek dia suka cerita, tapi Kalau Nggak sobat terlalu. kan lebih banyak pengalaman Andrew lah daripada ini ya. Ketika sepasang artis sudah mulai menceritakan keakraban mereka saat berada di lokasi syuting, ujung-ujungnya aroma cinta lokasi tak dapat mereka tolak. Seperti kata pepatah, witing tresno jalaran soko kulino. Karena terbiasa, lantas jatuh cinta. yang pasti tidak mungkin. Aku nggak bisa bilang nggak mungkin. Itu nggak menutup kemungkinan. Cuma sebisa mungkin kita berusaha untuk nggak sampai ke arah itu gitu loh. Nah. Karena kita berdua udah sama-sama tahu. Gitu. Ada orang kan pakai, kalau baru kenal orang gitu kan, ada dua cara dekatnya kan. Ada cara secara teman, terus secara oh ini cewek lucu pengen pacaran gitu kan. Dari awal kita yang ya dekatnya secara teman lah. Kalau udah jadi pacar ya jadi merasa aneh. Terserah orang mau ngomong apa tentang Andrew, mau terserah mau bilang mereka mau bilang kita pacaran Ya, ya resiko atau apa, lah jadi itu artis mereka kan. bodoh Karena amat. saya emang smart pasti dikasihkan gitu. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sendiri, asalkan tidak mengganggu kehidupan orang lain. Pemirsa, selama berbulan-bulan, Roro Rahmawati, pemilik yayasan Babysitter, terus-menerus memperkarakan Krisdayanti baik secara pidana maupun perdata mengenai kasus penggelapan babysitter. Dan selama berbulan-bulan pula, Krisdayanti tampak enggan memberikan komentar mengenai kasus ini. Namun akhirnya pemirsa, mereka mau juga bertemu, duduk dan bertatap muka untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti apa hasil yang mereka dapatkan dari pertemuan tersebut? Langsung kita simak beritanya, inilah GoSpot. Kasus seputar perselisihan Roro Rahmawati dan Krisdayanti perihal kasus penggelapan 2 babysitter yang sempat dituduhkan Roro yang juga pemilik yayasan penyalur jasa babysitter atas Krisdayanti lama tidak terdengar. Sekedar menyegarkan ingatan, lantaran Krisdayanti diyakini Roro telah melanggar kontrak perjanjian. Ujung-ujungnya Roro sebagai pemilik yayasan Andika Putri memperjuangkan kasusnya baik secara pidana maupun perdata. Tapi di luar dugaan, kemarin bertempat di kediaman kuasa hukum Krisdayanti Denny Kailimang SH, Roro Rahmawati dan Krisdayanti beserta Anang telah menandatangani kesepakatan damai. Kemarin saya ada pertemuan untuk proses perdamaian. Mbak Kade sendiri ada, didampingi oleh Mas Anang, kemudian kuasa hukumnya baik dari saya maupun dari Mbak Kade sendiri. Adanya advokat baru ini terlihat ada usaha-usaha dari advokat baru rekan Syahril ini untuk menuju ke perdamaian, dan kita sebagai advokat juga menyambut baik ajakan damai tersebut. Mungkin Anda masih ingat, dulu begitu menggebu-gebunya Roro menempuh jalur hukum. Bahkan secara perdata Roro Rahmawati sempat menuntut ganti rugi senilai 1 miliar terhadap Krisdayanti. Apakah Roro tidak takut dicap menelan ludah sendiri? Tentunya dengan tuntutan yang sebesar itu, berhubung dari Mbak Kade sendiri sudah ada itikat baik mau bermusyawarah damai, akhirnya bukan perkara uang. Saya katakan sekali lagi dari sejak awal juga mengenai perhatian dan tanggung jawab. Jadi di sini terlihat bahwa hanya ada mungkin miscommunication antara Krisdayanti, klien kami, dengan Ibu Roro.
kesepakatan damai yang sudah diteken kedua belah pihak sebenarnya atas gagasan kuasa hukum Roro yang kemudian disambut baik oleh Krisdayanti. Lantas, apakah kesepakatan ini masih harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan? Kuasa hukum saya kan dengan kuasa hukum kan namanya juga diserahkan masing-masing. Nanti juga pada akhirnya pengadilan akan memanggil masing-masing melalui kuasa hukumnya. Kita tunggu saja bagaimana.